Halo semuanya, selamat datang di Vietcast, Vietnam Podcast. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Kaisa Zahra Nadifa dari kelas 8 dan aku OSIS periode 2023-2024. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Siapa boleh kenalan dulu dong, Kak? Oke, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Aku Muhammad Zaki, aku merupakan Ketua OSIS periode 2022-2023. Aku kelas 9F. Oke, aku hari ini mau izin tanya-tanya kakak nih ya. Oke, jadi tema hari ini tuh adalah pengalaman menjadi ketua OSIS. Jadi Kak Zaki ini adalah salah satu mantan ketua OSIS 2000 berapa Kak? 2022-2023. Nah, jadi menurut kakak apa sih program OSIS yang udah terlaksanakan selama jabatan kakak tuh apa aja sih? Udah banyak banget ya yang pastinya. Mungkin aku sebutin satu atau dua aja. Yang pertama, waktu saat bulan Juni 2023 itu kita mengadakan pentas seni dengan tema Ukir Prestasi Pentas Sejuta Aksi. Nah, di situ kita berhasil menyukseskan acara tersebut sehingga sangat meriah. Terus juga kita mengadakan kegiatan bantuan sosial waktu itu pada Ramadan tahun lalu. Ada kegiatan berbagi takjil, terus juga kunjungan ke panti asuhan, memberi bantuan pada anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang duafa. Mungkin itu aja sih. Itu program 2 itu bakal selalu terlaksanakan tiap tahunnya apa gimana? Atau emang buat di periode kakak aja? Saya sih berharapnya itu berlanjut terus sampai ke tahun kedepannya, karena itu salah satu program yang sangat penting gitu bagi kelangsungan OSIS di Vietnam. Biar meriah juga ya, iya. Kak? Oke. Terus menurut kakak seberapa susah program yang pernah kakak jalanin? Atau enggak, program apa sih yang menurut kakak paling susah selama jabatan kakak, periode kakak tuh apa? Program yang paling susah sih tentunya mungkin dari aku pribadi itu pada saat classmate tahun lalu ya, karena di situ aspirasi siswa-siswi Vietnam pengen banyak banget nih cabang lomba di classmate pada saat itu, dan mohon maaf banget waktu pas classmate tahun lalu cuma ada cabang lomba voli sama futsal. Mungkin harapan aku juga di classmate tahun berikutnya di OSIS kamu bisa lebih banyak lagi cabang lombanya. Amin. Terus ngomongin kalau tentang classmate itu emang setiap tahunnya pasti bakal ada kan? Itu dilakuinnya setelah ujian? Iya, pasti bakal ada, karena classmate juga bisa salah satu program yang dilaksanakan setelah ujian itu supaya siswa-siswi tidak jenuh dan nggak bosen gitu sama sekolah. Terus pasti kan semua program kakak tuh ada ide-idenya sendiri nih. Terus juga ada nggak program yang nggak terlaksanakan, yang kakak pengenin tapi kok nggak terlaksanakan gitu? Program yang belum terlaksana mungkin pengkolaborasian antara OSIS sama seluruh eskul di Vietnam ya. Karena pada saat periode aku dulu baru beberapa eskul yang berhasil kita berkolaborasi, kayak OSIS dengan Rohis pada saat event-event keagamaan, atau OSIS dengan PMR, OSIS dengan Pramuka dan Paskibra gitu. Nah, yang belum terlaksana mungkin dengan eskul-eskul lain yang bela diri kayak pencak silat, karate, dan taekwondo gitu sih. Kalau misalnya OSIS periode aku pengen lanjutin nih program kakak yang belum terlaksanakan tuh misalkan dari pencak silat. Nah, itu contoh eventnya tuh apa sih kalau kayak gitu? Mungkin dengan mengadakan kayak mungkin kita jangan fokus ke luarnya dulu, kita kolaborasi di internalnya dulu. Mungkin dari pencak silat di sini bisa lebih ditingkatkan lagi program-programnya, kayak pengedukasian bela diri kepada perempuan, siswa-siswi perempuan di Vietnam ini supaya tidak terjadi bullying dan sebagainya gitu. Karena berpengaruh banget kan bela diri buat zaman sekarang kayak gini. Berarti kakak naruh harapan gak nih buat di OSIS periode ini buat jalanin program itu? Yang pastinya naruh harapan banget ya, karena itu juga salah satu program yang pengen aku laksanain banget, dan mungkin belum waktunya udah habis dan
OSIS kamu mungkin bisa lebih sukses lagi ke depan. Amin. Terus pastikan di sekolah OSIS itu nggak cuma kerja doang nih. Kita pasti kadang ada yang komentarin juga nih netizen kayak OSIS tuh kayaknya cuma babu sekolah deh, gitu-gitu nggak sih Kak? Iya, banyak banget yang bilang. Nah, cara Kakak nanggepin komentar OSIS yang jelek-jelek itu kayak jadi babu atau apapun itu, Kakak gimana tuh caranya tuh Kak? Dari pribadi aku sih untuk omongan-omongan negatif kayak gitu nggak usah terlalu dipikirin lah, karena itu siswa-siswi yang bilang kayak gitu kan mereka belum pernah ngerasain jadi kita, karena padahal bukan harusnya mereka mikir kalau nggak ada kita apakah event bakal sukses gitu kan, karena kita juga membantu guru-guru untuk menyukseskan event-event yang mereka pun juga ingin gitu, dan kita jalanin itu sesuai dengan aspirasi mereka. Harusnya sih mereka nggak ngomong kayak gitu ya, tapi kita kan nggak bisa ngatur omongan orang lain ya. Yang penting kita jangan terlalu makan hati aja sih, karena kalau kita terlalu mikirin nanti takutnya bakal ngaruh ke guys, jangan dengerin kata-kata orang yang bisa bikin hati kalian tuh goyah gitu guys. Oke. Terus gimana cara agar semua anggota OSIS tuh aktif dalam organisasi? Jadi di periode ini mungkin ada beberapa orang tuh yang bisa dibilang tuh kurang aktif gitu loh Kak, untuk menjalani program-program gitu. Untuk masalah itu sih tentunya balik lagi ke ketua OSIS dari periode tersebut ya, karena nggak bisa dipungkiri ketua OSIS yang megang seluruh keputusan dalam organisasi tersebut. Mungkin solusinya bisa dilakukan bonding jadi lebih dekat di internal, kayak adain acara-acara yang bisa bikin kita tuh menjadi makin dekat dan jadi nggak segan gitu. Mungkin salah satu anggota nggak aktif tuh kayak takut aku bakal ditemenin gak ya sama itu, atau terjadi circle-circlean. Nah itu nggak boleh. Dari ketua OSISnya harus bisa ngerangkul semua anggotanya gitu. Harus dihindari gitu ya Kak? Iya, harus dihindari. Tapi kalau di periode Kakak ada nggak beberapa anggota OSIS yang kurang aktif gitu? Waktu di periode aku dulu sih, waktu pas awal-awal banyak banget ya yang pas seleksi pengennya tuh kayak gue OSIS banget gitu, tapi pas udah diterima ngilang gitu. Dan aku juga nerapin tadi yang cara aku jelasin, aku ngelakuin bonding, aku ajakin ngobrol dia kenapa alasannya nggak ikut jadi kepanitiaan dan sebagainya. Ya itu alasannya takut nggak diterima atau takut gak punya teman. Jadi ya balik lagi ke internal. Berarti itu cara Kakak buat ngajak semuanya biar bisa bersatu gitu ya? Oke. Iya. Terus sekarang kan aku udah kelas 9 nih, udah jadi mantan ketua OSIS juga. Sekarang gimana Kak rasanya? Rasanya sih campur aduk ya. Di satu sisi seneng banget bisa purna dan selesai menjabat dan berhasil gitu dalam satu periode. Tapi di satu sisi lain juga mikir, karena kan ada program yang belum terlaksana juga, takutnya bakal munculin omongan-omongan buruk juga dari siswa-siswi Vietnam yang lain. Kayak bakal ada lah pasti 1-2 orang yang gak suka. Tapi ya jujur seneng sih bisa lebih fokus lagi ke pelajaran gitu. Terus walaupun sekarang Kakak udah bebas nih, tapi Kakak pasti masih punya harapan-harapan gak buat OSIS periode tahun ini ataupun periode tahun kedepannya gitu? Harapan Kakak buat... Harapan aku sih untuk OSIS periode selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi tentang program-programnya dan lebih fokus lagi dalam ngadain event. Jangan cuma banyak event tapi nggak lancar gitu kan percuma juga kalau bisa eventnya nggak sukses. Terus juga harapan aku sih untuk ini pribadi ya ke ketua OSISnya supaya bisa lebih mengapresiasi para anggotanya gitu. Karena kita, kalau aku nih ya jadi pengurus biasa, terus aku udah ngelakuin kerja yang berat banget tapi nggak diapresiasi, itu kan jadi bikin males ya nggak sih? Nah di situ sih poinnya. Nah kayak capek nggak sih kamu dari tadi nanya? Aku mau balik nanya boleh. Nah, aku mau nanya nih
kamu tuh masuk OSIS, ngincer apa sih di OSIS? Jadi emang sebelum aku masuk SMP Negeri 6 ini, aku udah punya nekat buat masuk OSIS. Karena waktu sebelum aku masuk SMP Negeri 6 ini kan sosial medianya itu banyak yang gak aktif gitu loh Kak, di Instagram, TikTok, YouTube. Nah, aku pengen kalau aku masuk SMP Negeri 6, aku jadi OSIS, aku bisa ngaktifin sosial media yang ada di situ. Jadi semua orang yang pengen masuk ke SMP Negeri 6 nantinya tahu gitu loh profil sekolah kayak gimana gitu Kak. Oh iya. Nah iya, kelupaan tuh tentang media sosial, aku apresiasi banget OSIS, kamu bisa lebih aktif lagi di media sosial. Jauh banget dari OSIS periode aku, media sosialnya aku senang banget bisa lebih ditingkatin gitu. Nah, aku mau nanya lagi, kamu kan udah 1 semester lebih ya jadi pengurus OSIS. Nah, itu ada rasa kayak jenuh gak sih, kayak gue pengen keluar atau gue bosen banget deh sama lingkungannya gitu? Kalau rasa capek pasti ada kan Kak, tapi balik lagi karena semua tim OSIS itu anaknya seru, apalagi kalau kita mainnya nggak circle-circlean itu pasti bakal kejalin banget kan hubungannya, jadi kerasa banget kerjasamanya. Jadi capeknya nggak cuma capek sendiri di aku gitu doang. Jadi misalnya kita ngadain suatu event, kerjanya itu nggak sendiri gitu, semuanya bakal ngerasain capeknya. Iya sih, karena seru banget sih jadi kepanitiaan ya, kalau misal timnya kompak bakal seru banget. Oh ya Kak, terus aku pengen Kakak sharing-sharing dong pengalaman Kakak, perasaan awal menjabat jadi ketua OSIS tuh gimana sih? Pernah ngerasain stres berlebihan gitu gak? Yang pastinya sih pernah banget ya, pernah waktu pas awal jadi ketua OSIS itu jujur kaget banget ya, karena aku kan di periode yang sebelumnya bukan OSIS di periode sebelumnya, dan aku pas pertama kali masuk OSIS langsung jadi ketua. Wah, berat banget gitu ya kan, takut. Aku mikir kayak tanggung jawabnya besar banget, dipikul, terus guru-guru juga pasti ekspektasinya tinggi banget kan, karena waktu itu juga seingat aku hampir 50% lebih yang milih aku, karena itu sih aku mikir kayak aku takut ngecewain siswa-siswi Vietnam juga. Tapi aku juga mikir kalau aku cuma mikirin negatifnya, kapan bisa bikin OSIS maju gitu kan. Nah, akhirnya aku mulai ngebiasain diri jadi lebih produktif dan lebih fokusin ke OSIS juga, dan aku coba lebih fokus ke anggotanya juga kan, dan bikin bonding dan sebagainya, bahas program. Aku juga senang banget sih di periode aku, karena waktu itu aku dibantu dengan wakil dan pengurus-pengurus lain, dibantu dengan wakil ketua OSIS aku, Cinta sama Taza. Jadi bebannya nggak di aku doang gitu. Nah, terus juga jujur ada rasa senangnya juga sih, karena kayak apa ya, jadi ketua OSIS tuh kan orang-orang ngeliatnya kayak keren gitu kan, tapi nggak boleh tinggi hati juga. Udah sih itu aja, seru dan campur aduk. Terus kakak tuh yang buat stres karena apa sih Kak? Karena omongan murid di sekolah Kak, atau omongan guru, atau gimana? Aku sih waktu itu sempat stres karena mikirin program sih, karena takut gak terlaksana kan. Dan yang pastinya ekspektasi siswa-siswi Vietnam, guru-guru juga pasti tinggi banget sama program yang udah aku kampanyein itu, dan itu ngebuat aku stres banget. Tapi di situ juga aku nemuin solusi supaya lebih semangat lagi dan lebih giat lagi dalam berorganisasi gitu. Oke. Sebenarnya Kak Zaki ini udah keren banget guys. Dia udah jadi ketua OSIS selama satu periode. Pokoknya kita kasih plus dulu buat Kak Zaki. Oke semuanya, terima kasih ya Kak Zaki terima kasih juga bisa ikut di program kali ini. Terima kasih juga semuanya buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Vietcast selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.